semua, perkenalkan nama saya Rosdiana dengan NIM 2140404501003. Saya dari kelas A dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah baik, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan bagaimana alur dalam saya melakukan analisis atau asesmen kebutuhan di salah satu sekolah, yaitu di Luhut Timur. Nama sekolahnya itu adalah SMA Negeri 9 Luhut Timur. Nah, pertama-tama yang saya lakukan adalah saya membuat angket atau kuesioner dalam bentuk Google Form. Kemudian saya mencoba untuk menghubungi guru BK yang ada di sekolah SMA 9 Luhut Timur untuk membantu saya menyebarkan angket tersebut kepada siswa-siswi ke grup WA kelas siswa-siswi di SMA tersebut. Nah, dimana sebelumnya saya telah membuat angket yang berisi beberapa pertanyaan terkait 4 bidang kehidupan, yaitu bidang pribadi, sosial, bidang karir, dan juga bidang belajar. Di mana pada bidang tersebut, bidang-bidang tersebut terdiri dari beberapa pertanyaan, yaitu 7 pernyataan mengenai 4 bidang kehidupan yang telah saya sebutkan tadi. Di mana contoh pernyataannya itu seperti saya merasa kurang percaya diri, misalnya itu untuk bidang pribadi. Kemudian saya cemas kalau menjadi penganggur setelah tamat pendidikan ini. Untuk bidang karir, kemudian selanjutnya saya merasa canggung dan tidak lancar berkomunikasi dengan orang lain. Untuk bidang sosial dan untuk bidang belajar itu contoh pernyataannya seperti tugas-tugas pelajaran saya tidak selesai pada waktunya. Nah, masing-masing bidang tersebut terdiri dari 7 pernyataan yang memuat bidang-bidang kehidupan, yang memuat pernyataan-pernyataan yang telah saya sebutkan tadi. Nah, sehingga total pernyataan yang saya buat itu ada 28 pernyataan. Nah, untuk pilihan jawabannya itu ada 5 opsi, yaitu sangat sering, kadang-kadang, tidak, dan tidak pernah. Di mana para siswa akan memilih dari 5 opsi tersebut yang mana yang sangat sesuai dengan kehidupannya terkait dengan pernyataan-pernyataan yang ada pada angket tersebut. Nah, kemudian selanjutnya setelah beberapa hari saya menyebar angket tersebut, dan kemudian setelah 2 hari saya membagikan angket tersebut, saya pun memeriksa hasil dari angket yang telah saya bagikan tersebut, dan saya mendapat di situ saya mendapat jumlah responden itu ada 8 orang laki-laki dan 23 perempuan. Jadi total responden yang saya dapatkan itu adalah 31 responden. Nah, kemudian saya memeriksa hasil analisis dari Google Form dari angket tersebut. Saya mendapatkan bahwa berdasarkan diagram yang ada di layar menunjukkan bahwa persentase paling tinggi untuk jawaban sangat sering itu ada pada itu sebesar 15,8%, di mana ada 3 butir pernyataan yang persentasenya itu sebesar 15,8%, yaitu saya cemas kalau menjadi penganggur setamat pendidikan ini. Kemudian pernyataan yang kedua, saya merasa kurang memiliki pengetahuan yang luas tentang lapangan pekerjaan dan seluk-beluk jenis-jenis pekerjaan. Dan pernyataan yang ketiga, saya merasa belum mampu merencanakan masa depan. Nah, kemudian untuk jawaban sering itu persentasenya sebesar 63,2% dan berada pada bidang karir, di mana
pernyataannya itu adalah saya cemas kalau menjadi penganggur setamat pendidikan ini. Kemudian yang kedua, saya ingin mengikuti pelajaran dan atau latihan khusus tertentu yang benar-benar menunjang proses mencari dan melamar pekerjaan setamat pendidikan ini. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa mayoritas untuk opsi pilihan sangat sering dan sering itu berada pada bidang karir. Nah, yaitu sebesar untuk sangat seringnya itu sebesar persentase paling tinggi itu sebesar 15,8%. Sedangkan untuk persentase opsi pilihan jawaban sering itu sebesar 63,2%. Nah, dari hasil analisis tersebut kita bisa tahu bahwa mayoritas siswa di kelas 12 itu memiliki masalah pada bidang karir. Nah, sehingga mereka membutuhkan layanan yang dapat membantu mereka dalam pengembangan karir dan informasi mengenai bagaimana pengetahuan tentang dunia kerja. Nah, oleh karena itu saya memutuskan untuk membuat layanan informasi karir untuk para siswa di SMA tersebut. Tahukah kita bahwa bekerja merupakan salah satu kebutuhan manusia? Seseorang bekerja karena hendak mencapai sesuatu. Bekerja adalah sesuatu yang dilakukan orang dengan imbalan uang seperti gaji dan lain sebagainya. Pekerjaan seringkali bersifat jangka pendek dan hanya dilakukan karena seseorang membutuhkan uang untuk hidup. Nah, pekerjaan merupakan sumber penghasilan dan juga merupakan suatu kesempatan mengembangkan diri untuk berbakti. Di zaman serba modern ini, ada berbagai jenis pekerjaan yang dapat dilakukan, mulai dari bidang jasa, teknologi, transportasi, kesehatan, pertanian, sains, dan lain sebagainya. Nah, sebagai seseorang yang nantinya akan lulus dari SMA, tentunya kalian biasanya akan dihadapkan oleh 3 pilihan, yaitu bekerja, melanjutkan pendidikan, atau melakukan wirausaha. Nah, ketiganya akan bermuara kepada satu tujuan, yaitu dunia kerja. Dunia kerja sendiri merupakan lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan yang sedang digeluti. Bagi kalian yang setelah lulus SMA memiliki keinginan atau memilih untuk bekerja, sangat penting untuk mengenal yang namanya dunia kerja. Maka dalam video ini akan dibahas mengenai bagaimana dunia kerja, tips menghadapi dunia kerja, cara melamar pekerjaan, dan tips-tips lainnya. Tips menghadapi dunia kerja. Nah, bagi kalian yang memutuskan untuk memilih bekerja, keputusan untuk bekerja, memutuskan dan menghadapi dunia kerja tentunya bukanlah suatu hal yang mudah. Pada kenyataannya, masih banyak siswa yang masih bingung dan berpikir bagaimana sih menghadapi dunia kerja itu dan pekerjaan seperti apa yang harus mereka pilih. Nah, keputusan untuk bekerja khususnya bagi lulusan SMA tentunya merupakan pilihan yang sangat sulit, apalagi tanpa adanya persiapan yang benar-benar matang. Nah, maka dari itu sangat penting untuk mengenal bidang usaha atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan agar nantinya kalian bisa bertahan lama dan bisa mencapai karir impian. Nah, ada beberapa tips yang dapat kalian coba sebelum kalian menghadapi dunia kerja nanti.
waktu untuk mengistirahatkan otak dan mempersiapkan mental kalian setelah nantinya kalian lulus SMA. Setelah melewati masa ujian, kalian juga perlu untuk mengistirahatkan diri dan mental kalian sebelum menghadapi masa-masa setelah SMA. Nah, kadangkala diri memang seringkali menuntut kita untuk langsung bekerja setelah lulus, dan tidak ada yang kata menganggur. Namun perlu kita ingat bahwa dalam hidup kita tidak harus memberi target seperti itu. Semakin diri memberi batas atau mentargetkan diri, hal tersebut justru semakin membuat orang tersebut nantinya tidak akan bisa bekerja secara optimal. Nah, tips yang kedua, siapkan diri dengan motivasi untuk menghadapi yang akan terjadi setelah lulus. Nah, setiap siswa yang akan menamatkan diri ke jenjang pendidikan akhir selalu mempunyai pikiran dan angan-angan seperti setelah lulus sekolah ingin langsung kerja, atau ingin langsung melanjutkan kuliah dan ataupun melakukan keduanya. Nah, namun semua itu tergantung pada diri orang tersebut. Nah, motivasi di sini diperlukan. Motivasi di sini perlu ditanamkan pada setiap orang dalam melakukan sesuatu demi kelancaran, kesuksesan yang ingin mereka raih. Nah, kemudian tips yang ketiga, buat daftar pekerjaan yang Anda inginkan. Nah, sebelum memutuskan suatu keputusan langsung bekerja, ada kalanya kalian perlu membuat daftar pekerjaan yang sebelumnya yang Anda inginkan. Terkait ingin memilih pekerjaan, kalian hendaknya memilih dan memilah-milah jenis-jenis pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan bakat kalian. Jangan sampai kalian memilih pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakat kalian, karena hal tersebut bisa membuat kalian melakukan kesalahan fatal dalam hidup, di mana nantinya dan akhirnya membuat kalian tidak semangat bekerja. Kemudian tips yang keempat, jangan malu meminta nasihat kepada orang yang sukses, orang yang telah sukses dan orang yang lebih tua. Ada ungkapan mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Nah, syair pantun tersebut juga mengingatkan kita agar tidak malu dalam meminta nasihat kepada orang yang telah sukses maupun orang yang lebih berpengalaman dari kita. Nah, ada baiknya kita semakin luas mencari informasi tentang dunia pekerjaan. Nah, hal itu bisa dilakukan dengan saling bertukar pikiran pada orang yang pernah lebih dulu bekerja dari kita. Misalnya kita menanyakan tentang seperti apakah kita harus bekerja, bagaimana kita harus bekerja di tempat tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa membantu kita mengenal pekerjaan yang kita minati nantinya, yang tentu akan memudahkan kita dalam menjalani suatu pekerjaan tersebut. Karena itu tidak salah jika meminta nasihat pada orang yang telah memiliki pengalaman yang banyak dalam dunia pekerjaan. Nah, kemudian tips yang kelima dalam menghadapi dunia pekerjaan itu adalah hadapi dengan sabar, tabah, dan tawakal. Nah, dalam menjalani suatu pekerjaan, jika menghadapi suatu kesukaran atau kesulitan, maka kita harus bisa menghadapinya dengan sabar,
segala persyaratan dalam pekerjaan tersebut sudah dipenuhi atau disiapkan dengan benar dan lengkap. Dan kemudian siapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan jenis pekerjaan atau usaha yang akan ditekuni. Nah, selanjutnya bagaimana sih tips mudah mendapatkan pekerjaan yang diimpikan? Nah, mencari pekerjaan saat ini bukanlah hal yang mudah, tetapi kalau kita tahu caranya juga bukanlah satu hal yang sulit, mengingat informasi saat ini begitu mudah untuk dijangkau. Persaingan dalam dunia kerja saat ini begitu tinggi, tetapi kalau kalian memiliki keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan saat ini, percayalah bahwa kalian akan tetap bisa berpeluang mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Nah, lalu bagaimanakah cara agar bisa mendapatkan pekerjaan yang diimpikan? Nah, tips yang pertama adalah lamar pekerjaan sesuai dengan kemampuan. Nah, sebelum mengirim lamaran pekerjaan, pastikan bahwa kalian memiliki kualifikasi seperti yang diminta. Kompetensi untuk posisi yang ditawarkan pun memang kamu miliki. Pastikan kompetensi untuk posisi yang ditawarkan itu memang kamu miliki. Walaupun kalian seorang lulusan SMA, kalau kalian merasa punya kompetensi di bidang tersebut, tidak ada salahnya untuk mengajukan lamaran kepada perusahaan tersebut. Bisa saja perusahaan lebih memilih pekerja freelance. Kemudian yang kedua, bekali diri dengan skill kekinian. Tahukah kalian apa skill kekinian yang perlu kalian asah dan kuasai? Ya, salah satunya penguasaan teknologi dan dunia digital marketing. Kemampuan seperti desain grafis, edit foto dan video, menulis, media sosial, digital marketing, ngeblog dan lain sebagainya merupakan skill yang dibutuhkan saat ini. Nah, saat kalian memiliki skill kemampuan yang tadi, percayalah kalian akan memiliki nilai plus sendiri. Kemudian yang ketiga, mencari pekerjaan di bidang kekinian. Telah dijelaskan tadi bahwa bidang kekinian yang banyak ditawarkan sebagai lowongan kerja terbaru freelance yang banyak dibutuhkan adalah tenaga muda kreatif yang bisa menjalankan teknologi. Ada banyak lowongan kerja bergaji mahal sebagai konten kreator, admin sosial, blogger, penulis, desainer freelance, dan lain sebagainya. Lowongan pekerjaan terbaru yang banyak ditawarkan saat ini misalnya sebagai konten kreator. Mulai dari artis hingga perusahaan banyak mencari kalangan muda yang memiliki keahlian dalam bidang-bidang tersebut. Cobalah kalian membekali diri dengan skill-skill tersebut agar nantinya kalian lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang kalian impikan. Kemudian tips yang keempat yaitu CV lengkap dan menarik. Nah, bagaimana sih cara membuat CV pekerjaan yang bagus? Nah, bagus yaitu sajikan secara lengkap, detail, jujur, dan penyajian teknis yang menarik. Pengalaman mungkin akan jadi poin plus, tetapi bagi pencari kerja freelance pun tetap mungkin bisa lolos jika kalian punya keahlian. Kemudian cantumkan portofolio, bukti sertifikat jika dibutuhkan. Jangan mencantumkan hal-hal yang tidak penting, yang tidak ada hubungannya dengan bidang pekerjaan yang kalian ajukan, kecuali jika hal tersebut merupakan soft skill yang kalian miliki. Kemudian tips yang kelima, membangun branding dari sosial media. Tahukah kalian bahwa saat ini perusahaan itu dalam mempertimbangkan karyawan juga akan mempertimbangkan branding nama karyawan yang akan diterima.
dilakukan dengan cara mengecek langsung sosial media yang dimiliki. Nah, cara lain dengan memasukkan nama kalian di mesin pencari digital untuk melihat jejak digital kalian. Perusahaan akan mencari tahu siapa kita dan apakah kita memiliki image yang baik atau tidak di media sosial. Nah, keenam, melamar kerja atas rekomendasi. Nah, tips yang ketujuh yaitu kemampuan berbahasa asing yang baik. Nah, soft skill lain yang perlu kalian kuasai jika ingin mudah diterima pada pekerjaan yang diinginkan. Meskipun kalian adalah lulusan SMA, adalah dengan memiliki kemampuan berbahasa asing. Nah, tentu saja hal ini berlaku untuk tempat kerja yang membutuhkan skill tersebut. Selain itu, kemungkinan peluang-peluang yang lain pun akan datang menghampiri kalian. Apalagi jika bahasa asing yang kita kuasai itu bukan hanya bahasa Inggris, tetapi juga bahasa-bahasa lain.